Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ganendra Brahmaniti, biasa dipanggil Nendra, dengan NIM 0211211110 dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perancangan mesin dengan bab pertama yang berjudul Peran dan Pengembangan Alsintan di Indonesia. Untuk yang pertama, kita harus tahu nih apa itu alsintan. Alsintan merupakan alat dan mesin pertanian yang digunakan dalam budidaya pertanian dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil pertanian. Contoh alat dan mesinnya ada mesin pengolahan tanah, mesin pemanenan, dan mesin pasca panen. Kemudian, subbab selanjutnya adalah klasifikasi dari alsintan. Untuk yang pertama itu ada alsintan prapanen atau alsintan sebelum panen. Alsintan prapanen ini biasanya digunakan dalam pengolahan tanah dan penanaman. Untuk contoh mesinnya ada traktor, kultivator, dan transplanter. Untuk poin yang kedua ada alsintan pasca panen. Untuk alsintan pasca panen ini biasa digunakan untuk pengolahan hasil pertanian setelah panen. Sebagai contoh itu mesin penyortiran, mesin penyaringan, ataupun mesin penggiling padi. Kemudian selanjutnya perbedaan alat dan mesin pertanian. Untuk kalau misal alat pertanian saja itu biasanya penggunaannya masih secara manual serta biasa digunakan untuk lahan yang sempit. Biasanya masih menggunakan cara tradisional. Sebagai contoh itu ada transplanter manual, kemudian mesin penanam bibit benih atau seeder, kemudian sebagai contoh lainnya ada gunting stek dan sabit. Kemudian untuk selanjutnya ada mesin pertanian, yaitu suatu mesin atau sistematikanya lebih kompleks. Jadi mesin pertanian ini sudah menggunakan motor bakar sebagai sumber penggeraknya. Biasanya dapat digunakan juga oleh lahan yang luas gitu. Tidak seperti alat pertanian masih terbatas penggunaannya. Jika mesin pertanian ini sudah bisa dipergunakan pada lahan yang luas karena sudah menggunakan mesin gitu. Sebagai contoh itu ada traktor, kemudian transplanter, kemudian mesin-mesin penggiling padi. Selanjutnya, mengapa sih di Indonesia itu diperlukan alsintan? Karena tenaga kerja di Indonesia itu sudah mulai minim yang terjun langsung ke lapangan, sehingga diperlukan alsintan agar pengolahan pertaniannya itu lebih cepat dan mutunya pun terjamin. Kemudian di Indonesia juga mayoritas petani-petani di Indonesia itu di atas usia 50 tahun. Jadi usianya itu sudah terlalu tua sehingga tenaga yang dihasilkan pun tidak prima lagi. Kemudian selanjutnya apa sih peran penting pertanian di Indonesia ini? Jadi dalam kaitannya dengan produktivitas dan efisiensi pertanian untuk Indonesia ke depannya, peran alsintan di Indonesia ini sangat penting untuk meningkatkan mutu dan produktivitas hasil pertanian di Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian untuk bab yang kedua yaitu filosofi dan konsep perancangan. Pertama-tama kita itu harus tahu apa itu arti dari desain atau perancangan. Desain adalah sebuah proses pengambilan keputusan untuk menciptakan suatu kenyataan fisik. Kemudian apa sih tujuan dari perancangan alat itu? Tujuan dari perancangan alat adalah untuk penghemat biaya dalam melakukan proses manufaktur. Yang pertama itu ada tujuan dari dasar untuk mengetahui dasar-dasar perhitungan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui macam-macam jenis perhitungan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui urutan atau proses dari perancangan itu sendiri. Kemudian ada klasifikasi desain atau perancangan. Yang pertama ada perancangan adaptif. Untuk perancangan adaptif ini kita
dapat memodifikasi mesin yang sudah dimodifikasi oleh orang lain menjadi lebih upgrade ataupun lebih efisien dalam penggunaannya. Untuk yang kedua ada perancangan pengembangan. Jadi dalam perancangan pengembangan ini kita itu dapat mengembangkan atau memodifikasi sebuah mesin yang sudah ada dengan ide yang baru lagi. Kemudian yang terakhir ada perancangan baru. Nah, untuk perancangan baru ini kita memulai perancangan ini dari nol, benar-benar dari nol, karena kita akan membuat sebuah mesin atau rancangan yang baru, belum sama sekali ada. Kemudian selanjutnya pertimbangan umum dalam proses desain. Untuk yang pertama adalah jenis beban dan tegangan. Jadi dalam proses desain ini kita harus mempertimbangkan jenis beban dan tegangannya. Apakah yang akan diterima itu tegangan statis, dinamis, ataukah tegangan yang bersifat kejut. Kemudian yang kedua ada jenis gerakan komponen dan kinematika mesin. Jadi kita juga harus mempertimbangkan gerakan apa yang akan terjadi dalam mesin ini, apakah gerakan rotasi ataukah gerakan translasi. Kemudian selanjutnya ada pemilihan material. Jadi untuk ini kita juga mempertimbangkan pemilihan material yang akan kita gunakan. Jadi kita tuh memilih material yang terbaik itu dan sesuai dengan komponen mesin yang akan dibuat. Kemudian ada bentuk dan ukuran komponen. Jadi antara bentuk dan ukuran komponen ini harus saling berhubungan gitu, tidak boleh saling bertolak belakang. Jika mereka berdua sesuai, maka komponen tersebut akan sesuai juga. Untuk yang poin kelima ada gesekan dan pelumasan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan dalam membuat desain ini, gesekan yang terjadi pun harus seminimal mungkin supaya tidak terjadi suatu guncangan yang besar. Kemudian yang keenam, kenyamanan dan aspek ekonomi, yaitu kenyamanan pun harus dipertimbangkan karena ini merupakan hal yang sangat penting karena mencangkup user friendly. Jadi mencangkup konsumen juga. Jika konsumen tersebut nyaman, maka desain pun akan diterima oleh halayak ramai. Kemudian yang ketujuh ada penggunaan komponen standar. Jadi penggunaan komponen ini maksudnya harus sesuai dengan standar SNI. Jadi standar SNI pun harus dipertimbangkan dalam penggunaan komponennya. Untuk yang kedelapan ada keamanan operasi. Jadi kita itu dalam mendesain ini, apakah jika kita mengoperasikannya akan aman atau sesuai K3 atau tidak. Jadi pengoperasiannya ini harus sesuai dengan K3 atau prosedur yang telah ditentukan. Untuk yang selanjutnya ada fasilitas bengkel. Jadi fasilitas bengkel yang kita lakukan dalam proses desain ini harus lengkap. Jika tidak lengkap, maka bagaimana proses desain ini akan berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada skala produksi. Hal ini mencangkup banyak atau sedikitnya produksi yang akan dilakukan. Jadi ini juga sebagai contohnya ada faktor kemampuan mesinnya juga harus dipertimbangkan. Untuk selanjutnya ada biaya. Jadi biaya yang kita ambil itu harus seminimal mungkin dengan produksi yang semaksimal mungkin. Untuk yang terakhir ada assembling. Nah, dalam proses assembling ini atau dapat kita sebut juga menggabungkan suatu komponen lainnya, itu harus dengan tepat, dengan teliti, dan dengan orang yang sudah cukup ahli. Jika tidak teliti, maka bagaimana komponen-komponen tersebut akan menyatu dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.